Sumber daya air adalah elemen esensial yang mendukung kehidupan di bumi. Air tidak hanya penting bagi kebutuhan dasar manusia seperti minum dan sanitasi, tetapi juga memainkan peran krusial dalam pertanian, industri, dan ekosistem alami. Namun berbagai masalah terkait sumber daya air terus muncul dan mengancam ketersediaannya di masa depan. Masalah utama yang dihadapi terkait sumber daya air mencakup kelangkaan air di beberapa daerah, pencemaran yang mengancam kualitas air, pengelolaan yang kurang efektif, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan kekeringan. PBB melaporkan hasil analisis selama kurang dari 45 tahun tentang air, bahwa sekitar 26% orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke layanan air minum yang aman, dan 46% populasi tidak punya akses terhadap sanitasi dasar. Selain itu, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan bahan kimia pertanian telah berdampak pada lebih dari 80% air limbah dunia yang dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai. Kelangkaan air menjadi semakin parah di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan populasi yang cepat atau berada di daerah kering. Pencemaran air oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan bahan kimia pertanian merusak ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. WHO melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 485.000 kematian akibat diare disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi. Pengelolaan yang tidak efektif seringkali disebabkan oleh infrastruktur yang tua dan rusak, serta kurangnya perencanaan yang baik. Dampak perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim semakin memperburuk kondisi ini, dengan banjir yang merusak infrastruktur dan kekeringan yang mengancam ketersediaan air. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan terpadu. Pertama, perlu ada kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk peraturan yang ketat terhadap pencemaran dan penggunaan air. Contohnya program SDM dan program ekoriparium. Kedua, teknologi canggih seperti pengolahan air limbah dan sistem irigasi efisien harus diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan air, seperti program Holu, Konlimo, dan Separit. Ketiga, partisipasi masyarakat sangat penting dalam konservasi air, seperti melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Keempat, kerjasama internasional diperlukan untuk mengelola sumber daya air lintas batas secara adil dan berkelanjutan. Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air. Berikut adalah beberapa pilihan yang paling relevan. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini mengatur segala hal terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk hak atas air, perencanaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk pengendalian pencemaran air. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, yaitu mengatur tentang pengusahaan sumber daya air, termasuk perizinan dan pengawasan penggunaan sumber daya air oleh pihak swasta. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Itu mengatur tentang sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan air bersih. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 PRT M 2015 tentang kriteria dan penetapan baku mutu air limbah. Mengatur tentang kriteria dan penetapan baku mutu air limbah yang dibuang sumber air. Yang keenam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Men LHK Setjen 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, menetapkan standar baku mutu air limbah domestik untuk melindungi kualitas sumber daya air. Dan yang terakhir ada Peraturan Daerah atau Perda. Setiap provinsi atau daerah di Indonesia juga dapat memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur pengelolaan sumber daya air sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Undang-undang dan peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.
Sumber daya air adalah harta yang tak ternilai dan memerlukan perhatian serius dalam pengelolaannya. Dengan kebijakan yang tepat, teknologi yang maju, dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita dapat memastikan ketersediaan air yang bersih cukup untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Upaya kolaboratif ini akan membantu kita menghadapi tantangan yang ada dan menjaga keseimbangan ekosistem yang bergantung pada sumber daya air.